Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fatur Rahman Al-Akbar, biasa dipanggil Fatur, dengan NIM 55522240069. Di sini saya ingin memberikan tutorial mengerjakan laporan keuangan Hotel Tenteram Semarang, Jalan Gajah Mada, nomor 123, Pekunden. Di sini kita diminta untuk mengisi kolom kelas kamar, tarif per hari, lama menginap, tagihan, pajak, potongan, dan total bayar. Oke, langsung ke bagian kelas kamar aja. Kelas kamar di sini sesuai petunjuknya, kolom kelas kamar diisi dengan menggunakan tabel bantu. Tabel bantunya ada di sini. Oke, kita langsung ke rumusnya aja. Di sini rumusnya kalian bisa menggunakan VLOOKUP. Oke, sedikit penjelasan. VLOOKUP ini tuh sesuai dengan huruf awalnya V, itu berarti kan V itu di sini tuh artinya vertikal. Jadi kita seperti memerintahkan Excelnya ini buat mencari data secara vertikal dari sebuah tabel. Nah, nanti tabelnya itu yang ini secara vertikal. Kita bakal minta Excelnya ini buat mencari data, lalu dan memerintahkan Excel ini buat input data yang kita minta sesuai dengan rumus yang kita tulis nantinya. Oke, langsung aja. Rumusnya VLOOKUP, data yang kita mau cari itu ada del1 ini, yang bagian ini del1 atau A7 di tabel A7. Lalu langsung kode rumus selanjutnya itu tabel arraynya, tabelnya itu yang ini, tabel bantu. Lalu jangan lupa kalian ngeklik F4 untuk mengunci blok kalian dari tabel ini, supaya nanti pada saat kalian tarik ke bawah itu enggak geser-geser. Jadi langsung di F4 ini. Nah, nanti dia bakal otomatis ngeblok ini. Kalau mau manual juga bisa, silahkan, cuman mungkin nanti capek kali ya. Langsung aja klik F4. Kalau misalkan nggak bisa F4, bisa diklik Fn dulu, Fn baru F4. Beda laptop atau beda device biasanya beda. Ada yang langsung bisa F4, ada yang membutuhkan Fn buat ngeblok gini nih, kayak langsung ngasih dolar gini. Oke, selanjutnya langsung kita kan membutuhkan data kelas kamar ya. Kelas kamar di sini tuh ada di kolom kedua dari tabel ini. Ini kan 1, 2. Jadi langsung tulis 2 aja. Lalu selanjutnya jangan lupa ditulis false, karena kita membutuhkan data yang akurat. Ada false, ada true sebenarnya di kolom terakhir ini yang bisa kalian isi. Cuman kalau true itu jadi dia tuh kayak semisal nggak ada kode yang ada. Misalkan kode di sini kan del1 ya. Misalkan kode del1 ini dia nggak nemu di sini, nanti dia bakal mencari yang mendekati dari del1. Cuman kan karena kita membutuhkan yang akurat, jadi kita ketik false aja di sini. Ya, langsung di enter aja. Dan nanti kita tinggal tarik ke bawah gini. Nah, nanti dia bakal mengisi sesuai dengan yang ada di sini. Contohnya di sini ada pre1 Premier Twin, pre1 di sini Premier Twin sudah sesuai ya. Langsung ke bagian tarif per hari. Tarif per hari di sini, kolom tarif per hari diisi dengan menggunakan tabel bantu. Tabel bantu di sini ada tarifnya. Oke, tarifnya ini kan ada di kolom ketiga dari tabel bantu ini ya. Jadi kita langsung aja copy rumus yang tadi di Ctrl A, Ctrl C, Ctrl copy, langsung di paste di sini. Jangan lupa kan tadi kalau kelas kamar kita membutuhkan kolom kedua dari tabel ini. Cuman kita kan membutuhkan tarif, jadi kita membutuhkan kolom ketiga dari tabel bantu ini. Jadi langsung diubah di bagian sininya, bagian 3. Enter. Nah, dia otomatis 1.395.000 sesuai dengan kode kamar del1. Ini kan udah sesuai di sini. Jangan lupa ini dikurangin aja kok 0,nya biar enak. Lalu ditarik ke bawah. Nah, ini bakal sesuai dengan yang ada di sini. Misalkan XC1 3.870, XC1 3.870. Oke, sesuai. Lanjut ke bagian lama menginap. Lama menginap diisi dengan hasil selisih tanggal check-in dan tanggal check-out. Di sini kan tanggal check-in dan tanggal check-out ini tanggal yang lebih besar itu ada di tanggal check-out. Jadi langsung aja sama dengan tanggal check-out dikurangi dengan tanggal check-in. Nanti bakal muncul lama menginapnya itu dalam 4 hari. 14 ke tanggal 18 itu adalah 4 hari. Langsung ditarik aja ke bawah. Oke, selanjutnya kolom tagihan. Tagihan di sini diisi dengan hasil kali tarif per hari dengan lama menginap. Oke, tadi kan kita udah nyari keduanya ini kan. Langsung aja berarti sama dengan tarif per hari dikalikan, berarti kita menggunakan bintang,
mengkalikan dengan lama menginap sama dengan 5.580.000. Oke, langsung ditarik ke bawah aja karena ini udah sama yang sebelumnya. Langsung ke bagian pajak. Pajak di sini kan kolom pajak diisi dengan ketentuan jika satu karakter terakhir dari kode kamar adalah 1, maka pajaknya 2% dari tagihan. Nah, ini kan jika 2, maka pajaknya 3% dari tagihan. Nah, ini kan ada nih seperti yang sini nih, ada kode kamar deal strip 1, terus press strip 2, deal strip 2. Nah, kalian bisa menggunakan rumus if. If itu kan artinya itu kan kayak jika ya. Nah, itu sama kayak sesuai petunjuk yang ada di sini. Jadi gampangnya tuh gini, jika 1, maka pajaknya 2% dari tagihan gitu. Nah, kita masukin ke rumusnya aja nih. Jika ini kan di sini kan if ya. If itu jika. Lalu kalian ini kan kode kamar ini ada di bagian kanan ya. Di bagian kanan dari kode kamar tersebut. Nah, jadi kita jangan lupa tulis right. Jika bagian kanan dari tabel tersebut. Nah, tabelnya ini tuh tabel mana? Nah, tabel A7. Kita kan jika bagian kanan dari tabel A7. Nah, kita tuh butuh, dan selanjutnya tuh kita butuh num charge. Nah, ini tuh kayak berapa sih angka yang kalian mau ambil gitu. Ini kan cuma 1 ya. Karena di sini kan sesuai petunjuknya jika 1 atau jika 2, ini kan cuma ada satu bilangan angka doang kan, bukan 12. Kalau misalkan 12 kan berarti kan 12, 11, 10 gitu kan, berarti ada 2 bilangan ya. Nah, ini karena ini cuma satu bilangan, jadi if jika bagian kanan dari tabel A7 itu, dan kita membutuhkan satu angka aja. Satu angka aja itu adalahnya itu langsung sama dengan jangan lupa dikasih kutip gini, kutip 2. Jika itunya adalah 1, makanya itu langsung di koma aja, maka kita bisa tulis tadi kan kalau 1 itu berapa? 2% dari tagihan, berarti 2% dikali dengan tagihan. Tagihannya itu ada di sini di H7 ya. Nah, H7 langsung aja. Nah, terus langsung di kalian koma, dan jangan, ini kan rumusnya itu kan sama ya. Cuman bedanya kalian nanti selanjutnya bakal nyari yang jika kodenya itu 2, maka pajaknya itu 3% dari tagihan. Nah, ini langsung di copy aja. If right-nya ini kalian copy semua sampai sini, lalu di paste. Nah, jangan lupa ini kan tadi ini kan bagian 1. Jika bagian kanan dari kolom A7 yang kita butuhkan itu satu angka adalah 1, maka 2% dikali tagihan. 2% ini pajaknya kan. Nah, terus selanjutnya tadi yang keduanya ini jangan lupa diubah sesuai dengan petunjuk pengerjaan. Jika bagian kanan ini udah sesuai, nah ini kan tadi 1 udah, nah di sini 2 nih, yang 2 belum. 2, maka pajaknya itu adalah 3% dari si total tagihannya. Jangan lupa ditutup, enter deh. Nah, ntar pajaknya bakal muncul, lalu kalian tarik aja. Nah, ini ntar bakal sesuai sama ikutin sama yang sebelahnya. Oke, selanjutnya ada potongan. Di sini potongan kolom potongan diisi dengan ketentuan jika lama menginap berjumlah dari 5, maka potongan 2% dari tagihan. Jika lebih besar atau sama dengan 3, ini mungkin atau sama dengan 3, maka potongan 1% dari tagihan. Selain itu maka tidak memperoleh potongan. Oke, bagian potongan ini mirip-mirip dengan yang ini, dengan rumus bagian pajak, cuman bedanya kita mungkin nggak menggunakan right kali ya, karena di sini tuh kan potongan tuh kan lama menginap ya. Nah, lama menginap itu dia kan cuma satu inian doang, satu bilangan atau satu kode doang. Kalau di sini kan ada 2, ada del dan ada 1 gitu mungkin kan. Nah, jadi langsung aja sama dengan if jika, langsung kodenya kolom yang mana? Kolom yang lama menginap tadi kan sesuai ini kan. Jika lama menginap. Oke, jadi lama menginap jika G7 lebih dari itu kita bisa menggunakan kolom yang ini. Nah, ini lebih dari 5,
maka potongannya itu adalah berapa? 2%. 2% dari si tagihan. Sorry. 2% dikali tagihan. Oke. Nah, terus selanjutnya ada yang bagian jika lebih besar atau sama dengan 3, maka potongan 1%. Nah, ini kalian copy aja ininya. If-nya jangan lupa sampai if ya di kopinya. Lalu di paste di sini. Nah, cuman bedanya kan tadi yang pertama itu 5%, lebih dari 5 adalah potongannya 2% dari tagihan. Nah, yang bagian keduanya ini lebih besar atau sama dengan 3. Nah, lebih besar atau sama dengan, kalian bisa begini, lebih besar atau sama dengan 3, maka potongannya itu 1% dari tagihan. Jangan lupa logonya. Lalu jangan lupa ditutup. Itu 2. Enter. Nah, nanti dia bakal muncul potongannya. Kita tarik ke bawah. Nah, di sini akan ada muncul false ya di sini. Kenapa false di sini? Oh ya, jangan lupa. Saya lupa, sorry. Di bagian akhirnya jangan lupa ditambahin koma 0 karena kita hanya membutuhkan 2 jika gitu. Di sini kan sesuai petunjuk ada jika lebih dari 5 dan jika lebih besar atau sama dengan 3. Selain itu, nah, karena ada selain itu kan, ini kan selain 2 ini kita nggak ada potongan. Nah, jadi jangan lupa ditulis koma 0 di bagian akhirnya. Dan di enter. Nah, coba ditarik lagi. Nah, nanti dia bakal otomatis di bagian yang lama menginapnya kurang dari 3 hari, dia bakal mengisinya dengan strip atau 0, jadi dia nggak dapat potongan. Lalu bagian total bayar, kalian tinggal jumlahkan dan kurangi aja. Pertama total tagihan ditambah dengan pajak dan kalian kurangi dengan potongan harga, sama dengan maka akan muncul seperti ini. Oke. Mungkin segitu saja sedikit tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.